Gloria, saya Olderico de Jesus Barreto. Latar belakang saya sebagai anggota TNI Angkatan Darat yang saat ini berdinas di Kodim 1604 Kupang. Sebagai seorang prajurit tentu sibuk karena jarak tempat tugas saya cukup jauh. Saya sebagai anggota pembumbung Kodim dari sini ke kabupaten kurang lebih 44 kilo. Namun dalam waktu 1 minggu saya selalu sisihkan waktu untuk kegiatan organisasi di Ranting tetap berjalan, yaitu jadwalnya hari Sabtu dan hari Rabu. Waktu yang ada saya tidak sia-siakan untuk kerohanian ini. TSTM sangat penting dalam hidup saya karena TSTM ini sampai saat ini saya bisa bertahan dalam keluarga saya dan juga dalam pekerjaan saya sebagai seorang anggota. Tentu fisik di TNI sangat berbeda karena itu hanya sebuah olahraga dan rekreasi. Sedangkan di TSTM semua gerakan fisik adalah doa. TSTM dan TNI memiliki satu kesamaan, yaitu adalah disiplin waktu. Sedangkan yang saya terapkan dalam kehidupan saya adalah doa yang pertama, yang kedua rajin ke gereja, yang ketiga aktif dalam kerohanian. Waktu tahun 99 pada saat itu jajak pendapat saya ingin keluar dari timur ingin menyelamatkan diri ke datang di NTT, salah satunya sekarang jadi Timor Leste terpisah dari NTT. Waktu saya mau keluar ingin menyelamatkan diri, saya ditahan oleh salah satu anggota milisi, dikatakan seorang pembela besi merah putih. Dia menarik saya dan katakan begini, kamu siapa? Kamu jangan pura-pura pakai bendera merah putih. Kamu saya tahu. Orang tuamu di mana? Secara spontan orang tua saya ada di pintu masuk pelabuhan. Nah, ketika kalimat itu tidak keluar dari mulut saya, mungkin saya sudah mati. Tapi saya tetap tenang dan melayani omongannya salah satu milisi ini, sehingga saya bisa keluar dari gejolak, yaitu pro integrasi dan pro kemerdekaan. Kalau waktu itu saja saya tidak katakan bahwa orang tua saya tidak di pelabuhan, maka saya mungkin sudah mati. Karena waktu itu ada 2 jalan, anaknya keluar dari timur, orang tua tidak ikut, pasti anaknya mati. Itu sudah menjadi target operasi mereka. Mungkin roh yang mengarahkan sehingga kalimat itu keluar dari mulut saya, sehingga saya sampai saat ini bersyukur kepada Tuhan sehingga saya bisa bertahan di organisasi ini. Pada waktu tahun 2014 saya masuk rumah sakit Angkatan Darat di Ambon. Waktu itu dokter vonis saya, yaitu sakitnya ada berapa macam ya. Yang pertama hepatitis, lambung parah itu. Kemudian jantung. Jantung ini sudah parah, artinya mereka mau minta supaya pasang ring. Kemudian mereka suntik saya punya tali pusar ini keliling
Ya, satu kali suntikan itu satu hari bisa 7 jarum. Nah, waktu itu saya sampai tidak mampu lagi. Minggu pertama saya masuk ICU, saya keluar lagi. Minggu kedua saya masuk ICU lagi. ICU lagi itu saya hampir mati. Nah, waktu dari tempat kejadian saya sakit ke tempat rumah sakit angkatan darat itu cukup jauh. Ya, kurang lebih 40 kiloan lebih. Ya, saya dibawakan ke sana. Dalam perjalanan itu saya sudah tidak berdaya. Saya sudah tidak bisa bergerak lagi, tapi saya tetap sadar bahwa saya masih tetap bernapas. Cuma tidak bisa omong lagi, sudah tidak bisa bicara. Namun di dalam hati saya selalu berdoa, Bapa kami. Bapa kami ini tidak pernah terputus. Doa yang satu hanya doa Bapa kami. Cuma doa itu selalu saya ulang-ulang dalam perjalanan saya ke rumah sakit. Waktu saya tidak berdaya, yang mendampingi saya adalah istri saya sendiri. Pada saat sampai di ICU, saya diterima di sana. Saya sadar bahwa istri saya sudah tidak mampu melihat saya punya kondisi, hanya bisa menangis. Kemudian dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore bilang masih menunggu dokter. Bilang dokter ahli jantung tidak ada. Maka istri saya sudah tidak bisa, bahwa kalau tidak ada dokter yang bisa menangani, suami saya harus saya kasih pulang. Itu kalimat dari istri saya. Walaupun saat itu saya tidak bisa bergerak, namun saya masih bisa merasakan orang-orang di sekitar saya, termasuk istri saya menangis. Saya masih bisa merasakan keluhan istri saya, bahwa kenapa rumah sakit sebesar ini belum ada dokter yang bisa menangani suami saya, sedangkan kami di sini tidak ada keluarga. Waktu dalam penglihatan saya dalam menghadapi satu cobaan besar dan sakit waktu di ruang ICU atau di ruang UGD, saya melihat seperti ada seseorang yang menjemput saya. Ada cahaya yang dari terang ke gelap, itu ada kemerahan. Seperti saya sudah mendekati saya punya ajal, bahwa ada jemputan. Tapi dalam doa saya hanya tahu doa Bapa kami saja. Hanya doa cuma satu, doa Bapa kami yang selalu terus saya deraskan itu dalam diri saya. Mungkin itu sering pengalaman saya yang saya sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat, rajin berdoa, rajin berlatih, karena saya sendiri sudah membuktikan TSTM sungguh luar biasa. Gloria.